Sejumlah lansia dan orang sakit hadir di perayaan misa memperingati Hari Orang Sakit Sedunia ke-31 di Paroki Kristus Raja Surabaya. Dalam peringatan Hari Orang Sakit Sedunia, Paroki Kristus Raja mempersembahkannya dalam bentuk perayaan Ekaristi atau Misa Kudus dengan selebran para romo-romo paroki, yakni Romo Widoyoko CM, Romo Hardo Iswanto CM, Romo Prasetyono CM, dan Romo Habel CM. Tidak hanya perayaan Misa Kudus saja, para romo juga akan memberikan sakramen pengurapan kepada lansia dan orang sakit yang hadir dalam perayaan misa. Hardo Iswanto CM, selaku Kepala Paroki, menyampaikan bahwa gereja mencanangkan secara resmi Hari Orang Sakit ini sebagai wujud kepedulian, kepekaan, dan belas kasih terhadap orang sakit yang perlu dihargai. Berkaitan dengan HOSS atau Hari Orang Sakit Sedunia, bagaimana gereja, terutama Paroki Kristus Raja, dalam menumbuhkan rasa peduli umat, terlebih untuk menghayati dan menumbuhkan kasih terhadap umat yang sakit atau lemah. Iya, memang ini sebuah peneguhan bagi seluruh umat dari gereja bahwa orang sakit itu tetap pribadi yang harus dicintai, pribadi yang tetap bermartabat di hadapan Tuhan, karena diterima apa yang martabat mereka tidak dilihat karena sehat atau sakit, tapi martabatnya. Maka gereja sangat mencintai orang sakit sebagaimana diamanatkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Di dalam kitab suci, Tuhan Yesus menunjukkan kepekaan, kepedulian, belas kasih kepada orang sakit, dan oleh gereja ini dilanjutkan. Maka secara resmi atau secara formal gereja menjadikan hari ini Hari Orang Sakit, walaupun kita memperhatikan orang sakit tidak hanya hari ini saja. Paling tidak ini sebagai peneguhan atau sebagai waktu untuk mencanangkan mari sebagai umat kita mencintai, merawat, dan mengasihi orang sakit supaya tetap merasa dihargai martabatnya, karena bukan karena sehat tetapi sakit juga harus berharga. Maka umat Kristus Raja menandai ini dengan misa Hari Orang Sakit di gedung Kristus Raja ini. Dengan demikian semoga orang sakit semakin mendapat perhatian. Romo Widoyoko CM juga memberikan tanggapannya terkait harapan kesembuhan para pasien. Bagaimana kesan Romo dalam misa HOSS dan melaksanakan pengurapan bagi orang sakit tahun ini berkaitan dengan adanya kebijaksanaan bertemu dengan umat dan tim pelaksana yang mendukung acara ini? Ya, peristiwa misa untuk orang sakit, ya lebih resmi ini sekarang yang ke-31. Sebenarnya ini adalah sesuatu kesempatan yang baik bagi umat yang sakit, lansia, karena mereka sepertinya merasa diperhatikan. Yang memperhatikan itu bukan perorangan atau kelompok, tapi gereja. Kita sebagai umat Katolik punya kepedulian, tidak hanya kepada orang-orang yang sehat, orang-orang muda yang masih energik, tapi lebih-lebih orang-orang yang dilupakan itu adalah orang-orang yang sakit parah dan orang-orang yang lansia. Relawan
Paliatif merayakan hari ulang tahunnya ke-6 setelah mengikuti perayaan misa Hari Orang Sakit Sedunia di Gedung Kristus Raja, Surabaya. Tanpa imbalan apapun, dengan seadanya yang dipunyai oleh karyawan, yaitu cinta kasih, kekuatan fisik yang sebenarnya saya pada waktu mengawali ini ya masih bertanya-tanya di mana sebenarnya sumbangan paliatif ini ya, dan juga kami di mana sumbangan. Bapak Paliatif Indonesia, Prof. Sun, menyampaikan harapannya kepada relawan paliatif Paroki Kristus Raja dalam pelayanan kesehatan. Berikut wawancara reporter kami. Bisa diberikan ucapan selamat ulang tahun untuk Repal KR dan harapan ke depannya seperti apa? Baik, terima kasih bahwasanya saya diberi kesempatan untuk sedikit memberi penjelasan apa itu pertahanan paliatif. Yang kedua, bagaimana dan sampai di mana kegiatan relawan paliatif Kristus Raja. Yang pertama itu tentang paliatif. Paliatif itu sama sekali tidak mempengaruhi pengobatan yang mempengaruhi jalannya penyakit menuju pada kesembuhan. Tapi perawatan paliatif itu hanya menangani penderitaan yang diakibatkan oleh penyakit seseorang, terutama yang sudah sangat lanjut fase penyakitnya itu. Jadi sebetulnya alangkah baiknya perawatan paliatif itu diberikan bersama-sama dengan pengobatan yang menuju pada kesembuhan yang disebut terapi. Paliatif ini tidak bisa bekerja sendiri karena banyak sekali bidang-bidang yang sebetulnya terdapat di dalam masyarakat yang tidak hanya tergantung pada perawatan medis saja. Nah, saya sangat bangga pada relawan paliatif Kristus Raja, kelompok relawan paliatif yang aktif sekali dalam masalah pekerjaan paliatifnya. Dengan kegiatan misa HOSS di Paroki Kristus Raja, bagaimana kesan dan harapan YPS terkait eksistensi Repal KR yang terus melayani bagi pasien atau penderita? Saya betul-betul salut dengan pelayanan Repal KR yang hari ini genap berusia 6 tahun. Tetap konsisten dan dengan ketulusan hati yang luar biasa, dengan tuntunan dari Roh Kudus dan kuasa Tuhan untuk melindungi, meraih semua orang sakit yang kesepian, orang tua, dan juga semuanya yang tidak berdaya. Khususnya kepada Repal KR, saya mengucapkan selamat dan semoga tetap bersemangat dengan ketulusan dan keinginan yang luar biasa, dengan hati yang murni melayani semua yang membutuhkan. Sekian informasi terkini dari kami. Update terus informasi dari reportase Komsos KR. Saya Echa, terima kasih dan sampai jumpa.